Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradilan Rolandari selaku mahasiswa Winhas Jember akan menjelaskan sedikit tentang ilmu arkeologi. Arkeologi di sini berasal dari dua kata, arkeo yang bermakna kuno dan logos yang bermakna ilmu. Oleh sebab itu arkeologi juga disebut sebagai ilmu kepurbakalaan karena membahas sesuatu atau hal-hal yang kuno. Ilmu arkeologi juga disebut sebagai ilmu sejarah kebudayaan karena membahas kebudayaan manusia dari zaman lampau dengan melihat peninggalannya. Secara umum, ilmu arkeologi merupakan ilmu yang membahas tentang manusia dan kebudayaan-kebudayaannya yang terjadi di masa lalu dengan melihat sesuatu yang mereka tinggalkan, baik itu berupa benda maupun tingkah laku. Arkeologi di sini memiliki tujuan yang berupa ilmu arkeologi yang memiliki tujuan yang berupa untuk mempelajari budaya manusia, di mana dalam mencapai tujuannya butuh ilmu-ilmu bantu. Antara lain adalah ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu filologi, geografi, dan lain sebagainya. Objek kajian ilmu arkeologi merupakan sesuatu yang digunakan, dibuat, dan ditinggalkan oleh manusia di zaman dahulu. Nah, dalam arkeologi disebutkan ada 3. Yang pertama artefak, kedua fitur, dan yang terakhir ekofak. Artefak ini merupakan benda atau sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia yang dapat diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Fitur adalah sama sesuatu atau benda, namun fitur ini tidak bisa dipindahkan. Jika dipindahkan, maka akan ada perubahan benda yang awalnya bagaimana, setelah dipindahkan akan ada sedikit perubahan. Kemudian yang terakhir ada ekofak. Ekofak di sini merupakan benda dari alam, sesuatu yang digunakan manusia di zaman dahulu. Contohnya tanah liat dan arang. Kemudian ilmu arkeologi ini melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi kebudayaan, merekonstruksi tingkah laku, dan yang terakhir untuk memberi gambaran proses perubahan proses perubahan dari kebudayaan manusia itu dan dari tingkah laku manusia tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian arkeologi. Nah, secara umum metode penelitian arkeologi ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan observasional, observasi, yang mana kegiatan dalam tingkatan ini adalah pengumpulan data, pencarian data, survei, dan ekskavasi. Tingkatan kedua ada namanya tingkatan deskriptif. Deskriptif ini adalah pengolahan data dari data-data yang telah dihasilkan. Tingkatan selanjutnya adalah eksplanati. Eksplanati ini merupakan tingkatan yang berkegiatan penafsiran data dari tingkatan terdahulu kemudian diintegrasikan kepada data yang telah diperoleh. Nah, tahapan-tahapan penelitian arkeologi di sini terbagi menjadi 4. Pertama, adanya pengumpulan data yang dilakukan dengan penjajakan, survei, dan ekskavasi. Dari 3 kegiatan ini akan menghasilkan objek penelitian tadi, yakni ekofak, artefak, dan fitur. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengolahan data lapangan. Pengolahan data lapangan melakukan kegiatan pengklasifikasian awal. Jadi data yang telah diolah akan diklasifikasikan berdasarkan kategorinya. Caranya adalah dengan 3. 1. Memberi penomeran atau interventarisasian. Penomeran dan penginterventarisasian berdasarkan kategori. Yang kedua, pengkatalogisasian benda berdasarkan kategori. Dan yang terakhir adalah penyimpanan benda-benda berdasarkan kategorinya. Tahapan ketiga adalah tahapan analisis dan rekonstruksi benda. Nah, analisis dilakukan
setelah data-data tersebut itu siap dan telah dipublikasikan. Sementara rekonstruksi dilakukan kepada ranahnya masing-masing, baik itu di dalam ranah politik, ideologi, sosial, bahkan ketiganya. Terakhir adalah tahap publikasi, pelaporan dan publikasi. Nah, dalam tahap publikasi ini ada 4 kegiatan yang dilakukan. Pertama, mempublikasikan kepada masyarakat. Masyarakat di sini terbagi menjadi 2. Ada masyarakat umum yang masih tidak mengenal bahasa ilmiah atau awam, masih sukar dalam bahasa ilmiah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, tidak terlalu berat untuk difikirkan. Nah, masyarakat yang kedua adalah masyarakat yang sudah paham akan bahasa ilmiah, yang mana nanti akan dijelaskan hasil penelitian dengan menggunakan bahasa ilmiah murni. Kegiatan selanjutnya adalah pameran hasil penelitian. Yang ketiga adalah visual ini merupakan penunjukan atau menampilkan foto-foto, video-video maupun film-film pendek terkait dengan hasil penelitian. Yang terakhir adanya cybermedia di sini merupakan visual dalam bentuk homepage yang mana dapat diakses melalui jaringan internet. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari ekskavasi. Karena dari tadi setelah sering disinggung kata ekskavasi. Ekskavasi sendiri di sini adalah pengumpulan data dengan melalui penggalian tanah secara sistematis untuk menemukan suatu himpunan arkeologi. Nah, ekskavasi di sini ada 2 jenis. Pertama, ekskavasi darat, dan yang kedua ekskavasi bawah air. Ekskavasi darat dan bawah air ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama memiliki teknik ekskavasi dan pengukuran temuan. Hanya saja ekskavasi bawah air ini memiliki sistem ekskavasi sendiri dikarenakan keadaan yang berbeda tentunya. Kemudian selanjutnya tentang data penelusuran. Data-data yang ditelusuri itu dikategorikan menjadi 2, yakni data lapangan dan data kepustakaan. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.